qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hatil mukarramun, para alim ulama, para guru, para juama, para asatijah, para hujjaz, para tokoh masyarakat tengah pemerintahan, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi beserta seluruh jajaran-jajarannya, juga yang sama kita hormati dan kita muliakan imam kita Asy-Syaikh Mukarram Ustaz Syarif dan seluruhnya para jamaah hadirin hadirat jamaah salat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Barkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Arti ayat tersebut adalah inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan pergantian antara siang dengan malam, begitupun sebaliknya malam dan siang, adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang punya pikiran ke depan untuk maju, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala baik tatkala mereka sedang berdiri kiamat, wa qu'udan sedang duduk, dan sedang berbaring mereka pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, seraya memikirkan begitu indahnya, begitu besarnya ciptaan Allah, yaitu langit dan bumi. Sehingga mereka orang yang beriman, yang berzikir kepada Allah, punya pikiran yang matang, punya pikiran yang positif, punya pikiran yang hanya ingin mendapatkan ridha berkah Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa dirinya di hadapan Allah, di hadapan Sang Khalik tidak ada apa-apanya, sehingga terus berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana, ya Rabb, Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau ciptakan ini ya Rabb, Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Hadirin jamaah salat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Barkah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, salat jamaah kita, baik itu maktubah yang wajib maupun nafilah yang sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di ayat tersebut ada dua komponen, yaitu pikir dan zikir, karena berkenaan dengan liulil albab. Apa itu pikir? Pikir adalah memberikan peranan kepada akal untuk menemukan jalan keluar dari problematika, dari suatu permasalahan. Sedang zikir adalah memberikan peranan kepada akal untuk menganalisa hasil olah pikir yang telah dilakukan. Sehingga antara pikir dan zikir, tatkala orang ini satu tujuan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, balance artinya, maka orang ini akan selamat dunia dan akhirat.
Dua komponen ini, pikir dan zikir, adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan siapapun manusianya, apalagi kita orang-orang muslim dan muslimah, orang-orang mukmin dan mukminah yang selalu mengharapkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Penting sekali pikir dan zikir dalam hidup dan kehidupan kita. Satu contoh, anak sekolah sebagai siswa, pada dasarnya mereka sedang berpikir dan berzikir. Kenapa? Karena mereka sedang menerima respon, menerima pelajaran dari guru-gurunya, kemudian mereka berzikir, menganalisa agar nanti tatkala dibutuhkan waktu ulangan dia bisa, karena ada pikir dan zikir. Begitupun hadirin rahimakumullah, kita sebagai supir umpamanya, contoh yang kedua, tatkala kita menyupir satu kendaraan, baik ada penumpang maupun secara pribadi, pikiran kita adalah yang pertama harus sampai kepada tujuan. Betul Pak? Harus sampai kepada tujuan yang kita tuju. Tatkala kita mau berangkat, apa yang harus kita laksanakan? Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan kewajiban kita agar selamat dalam perjalanan. Tatkala kita berkonsentrasi dalam menyupir di sebuah jalan raya yang begitu padat, yang begitu ramai dan sebagainya, tiba-tiba tatkala jalan sedang santai dan sebagainya, ada yang nyalip, ada yang menempong dan sebagainya, apa yang ada di benak, pikiran dan akal kita? Tatkala pikiran kita berjernih, masuk ke alam zikir kita, maka mungkin kita akan berujar dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, karena sedang berjalan asik ditempong, disalib, sehingga kita menyebut kalimat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kaget, astagfirullahaladzim. Atau kaget lagi, subhanallah. Atau hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Pikiran dan zikiran masih satu dalam konsep. Tapi tatkala di luar itu, manusiawi, tatkala jalan sedang asik-asik, ditempong, disalib dan sebagainya, apa yang keluar dari pikiran kita, Pak? Tatkala zikir tidak masuk ke hati kita, ke otak kita, yang ada hanya pikiran-pikiran yang emosional dan sebagainya, apa yang keluar? Mohon maaf, mungkin juga kebun binatang akan keluar. Benar Pak? Hah? Setan yang keluar. Dan mungkin juga yang, mohon maaf, yang di dalam perut kita akan keluar dari mulut kita. Padahal konsep kita dari rumah, tatkala kita berangkat, pikiran harus fokus, punya zikiran agar selamat dunia dan akhirat, agar selamat dalam perjalanan. Itulah kita, Pak. Maka dua konsep ini, ya, pikir dan zikir adalah merupakan yang fundamentalis dalam kehidupan kita, dan harus ada ilmunya. Hadirin rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Barakah ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala, fikir dan zikir harus ada ilmu. Sebab kalau tidak ada ilmunya pikiran, begitupun zikiran, maka pekerjaan apapun akan ditolak. Benar Pak? Apalagi pikiran kita sekarang kalau belajar gampang, zikiran kita kalau mau baca zikir juga gampang. Ngapain cari guru? Ngapain cari ustadz? Ngapain dan sebagainya? Padahal dengan adanya guru, dengan adanya ustadz, dengan adanya kiai, itu bersanad Pak sampai kepada Rasulullah SAW. Betat kala kita mengambil referensi, habis kita potong, apa yang ada? Guru kita Mbah Google. Wallahu a'lam bishawab. Akan diterima atau tidak? Pasti akan ditolak karena gurunya tidak bersanad. Makanya dalam kitab Matan Jubad, Syekh Imam Ibnu Ruslan yang wafat tanggal 24 Sa'ban 844 Hijriah di Palestina, di mana kitab beliau mengungkapkan bahwa orang yang tidak berilmu, pekerjaan apapun yang tidak didasari dengan ilmu, zikiran yang tidak didasari dengan ilmu, maka zikiran itu, pekerjaan itu akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap pekerjaan, gawean, amalan yang tidak ada dasar ilmunya, maka siap-siap saja amalan itu akan tertolak, akan disia-siakan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh belajar
disuruh menuntut ilmu, disuruh mengaji dan sebagainya. Agar apa? Pekerjaan kita apapun, amaliyah apapun, baik itu zahir apalagi batin, zikiran kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ijawusidal amru ila ghairihi pantajri sa'ah. Apabila satu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya. Benar Pak? Anak kita belum bisa naik motor, nekat kita kasih karena pengen belajar motor. Silakan dek, pelan-pelan ya. Iya Pak, saya pelan-pelan naik motor, saya bisa kok metik ini pelan-pelan. Karena belum bisa, belum diajarin, nggak ada yang bimbing. Apa yang terjadi Pak? Mungkin tembok orang akan dihantam. Ini benar Pak? Mungkin akan dan sebagainya. Karena apa? Pikiran belum nyambung, ilmunya belum ada, yang bimbing belum ada. Makanya pikiran dan zikir tatkala itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus balance semuanya, harus punya guru, harus punya ilmu, harus punya orang-orang yang membimbing kita biar sanadnya nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah cerita, kelamaan enggak? Takutnya kelamaan ini. Dalam sebuah cerita dalam kitab Dalatun Nasihin, di situ dinukil sebuah kitab Minhajul Muta'allimin yang dikarang oleh seorang ulama Hujatul Islam, Syekh Imam Al-Ghazali, menceritakan bahwa suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW hendak berangkat ke masjid. Sampai di pintu masjid, beliau termenung melihat ada sosok setan yang akan keluar. Iblis laknatullah alaih keluar. Iblis ini ketakutan, pucat Pak. Kalau orang pucat gimana sih Pak? Iblis aja pucat, takut, pucat pasti, putih. Keluar pintu, ditemui oleh Rasulullah. Hai iblis, setan, kenapa engkau lari terburu-buru? Kenapa engkau lari terbirit-birit? Bahasa Bekasi nih. Kenapa engkau terburu-buru, terbirit-birit? Ada apa? Ya Rasul, nggak sanggup saya. Kenapa? Bukankah engkau akan menggoda umatku yang sedang sholat? Ya, sebetulnya aku ingin menggoda umatmu yang sedang sholat, karena aku tahu umatmu yang lagi sholat itu orang yang sholat tanpa ilmu, tanpa guru. Dia sholatnya ngikut-ngikut doang. Aku mau goda agar pekerjaannya tertolak, sholatnya tidak dihitung pahala, hanya jungking dan sebagainya, bacaannya tidak diterima, Fatihahnya amburadul dan sebagainya nggak akan diterima. Aku mau uji itu orang, aku mau goda itu orang, kata iblis. Tapi setelah aku menoleh ke kanan, ada seorang yang berjubah putih sedang tidur asik, dan orang itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Maka aku tidak jadi menggoda orang sholat yang jahil ini, yang bodoh ini. Karena apa? Takut sama orang yang lagi tidur karena alim. Kenapa kamu takut? Kan itu orang tidur. Tidur itu lupa, nggak tahu apa-apa. Kenapa kamu takut? Karena kalau aku goda orang yang lagi sholat karena dia jahil alias bodoh, tatkala nanti orang yang tidur bangun, maka orang yang tidur ini karena alim, punya ilmu, karena dia belajar sama engkau ya Rasulullah, dia akan benerin ini orang yang sholatnya salah. Dia akan bagusin, diajarin orang yang sholatnya salah, karena saya goda orang yang lagi sholat. Lebih baik saya batalin untuk menggoda orang yang jahil yang sedang sholat, karena ada orang yang alim yang lagi tidur. Luar biasa Pak. Kita juga Pak kalau hari Jumat suka tidur ya Pak. Kalau lagi khutbah ya Pak. Pak, lagi khutbah kita suka tidur kan? Berarti kita orang alim Pak. Alhamdulillah. Iya itu. Karena apa? Setan itu takut sama kita Pak. Saking takutnya tidur kita pulas. Itu luar biasa. Artinya apa? Bahwa dengan cerita ini turunlah ayat surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
pasti tidak akan sama. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menerima peringatan, dan merekalah ulul albab, orang-orang yang punya pikiran yang jernih, yang tulus, pikiran-pikiran yang positif thinking, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadisnya, naumun alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim lebih bagus, lebih baik ketimbang ibadahnya orang yang jahil. Kenapa? Karena enggak belajar. Artinya tatkala kita punya pikiran dan zikiran harus balance, harus sama, ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, belajar, tuntut ilmu, ngaji. Nih di Masjid Agung Al Barakah kan banyak pengajian. Kayak bapak-bapak alhamdulillah setiap sholat zuhur ada kultum pengajian luar biasa. Ini berarti bapak-bapak sudah mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Agar supaya pikiran dan zikirannya selalu sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya kita disuruh belajar. Alhamdulillah, dengan itu maka insya Allah pikiran dan zikiran kita akan balance. Kenapa? Karena kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah kita takbiratul ihram, kemudian setelah kita sholat, karena ada ketenangan dalam zahiran wa batinan kita, kita habis sholat menghadap Allah, berzikir kepada Allah, maka itu yang dikatakan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sehingga mudah-mudahan dengan itu imbasnya, atsarnya, bekasnya sampai kepada kita berada di tempat-tempat pekerjaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai berpikir positif, berzikir hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, pikiran yang punya ilmu, zikiran yang punya ilmu, ilmu kita serap dari guru-guru kita yang bersanad, guru-guru kita yang benar-benar mumpuni, alim dan sebagainya, bukan dari Google, bukan dari mbah Google dan sebagainya, sehingga amalan kita, ilmu kita, zikiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita baca Fatihah khususnya buat saudara-saudara kita Pak yang ada di Cianjur yang sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan mereka yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan tawakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia dinilai pahalanya mati syahid Allah Subhanahu wa taala. Yang membantu baik kita dari perintah Kota Bekasi dan sebagainya, seluruhnya stakeholder yang ada di Bekasi, DMI, MUI, NU, semuanya tidak henti-hentinya untuk membantu saudara-saudara kita Cianjur. Mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Binatulkabul bijahi Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengakhiri daripada kultum kami, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan-amalan kita, salat berjamaah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dalam kebaikan dan salehah, pekerjaan kita mendapat ridha berkah Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita sakinah wa rahmah, dan seluruhnya segala teman-teman kita semuanya, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, sehat afiat kembali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asraratil yakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa taharras bi khairat ni'amillahi wa ibdali. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah wa rizqan halan wa tayyiban jazalan amalan salihan taqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma farham walidina, Allahumma farham
farham walidina, Allahumma farham walidina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darkis sakawa was-sam'ali wa su'il qada'i bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfirna sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya sayyidina ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.